Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gozi Mahardani. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-8 pengantar Cloud Computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono ST MKOM. Critical Review Journal. Judul jurnal Cloud Computing Issue and Benefit Modern Education. Nama penulisnya D. Kasih Viswanat dengan S. Kusuma dan Saroj Kumar Gupta. Nama jurnal penerbit dan tahun publikasi itu penerbitnya Global Journal in USA dan tahun publikasinya 2012. Isu yang diteliti itu manfaat komputasi awan pada pendidikan masa kini. Hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, teknologi informasi yang berkembang pesat telah membawa perubahan dan peluang baru bagi industri IT dan bidang pendidikan. Alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti, platform learning membawa konsep baru dan merupakan jenis model pembelajaran informasi jaringan dan juga dikenal sebagai pembelajaran online untuk memandu pendidikan. Masalah yang ingin diteliti itu e-learning menekankan pada teknologi untuk mengubah dan membimbing pendidikan. Tujuan penelitian itu mencoba menghadirkan landscape kejelasan yang lebih baik tentang komputasi awan keamanan. Apa yang unik dari penelitian ini? Penelitian ini membantu bidang pendidikan karena untuk mengetahui manfaat apa saja yang akan didapat saat menggunakan komputasi awan dalam bidang pendidikan modern. Basis teori yang digunakan dalam penelitian yaitu ada Cloud Computing Research and Security Issue yang dibuat oleh Jian Feng Yang dan Yibin Chen. Lalu ada dibuat pada tahun 2011 International Conference on Electric and Mechanical Engineering and Information Technology, the issue of cloud computing security in high speed railway, Xiang Tana dan Bo Aib. Lalu ada Taram Dillon dengan Chen Wu dan Elizabeth Cheng, dibuat pada tahun 2010, 24 TH IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Application Cloud Computing Issue and Challenges. Hipotesis penelitian itu tidak ada dan model penelitiannya juga tidak ada. Jenis penelitian deskriptif. Metode uji yang digunakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil penelitian, penulis menunjukkan bahwa pengenalan komputasi awan ke e-learning dapat dilakukan dan untuk menghadirkan landscape kejelasan yang lebih baik tentang manfaat komputasi awan. Implementasi penelitian. Manfaat bagi siswa mendapatkan lebih banyak keuntungan melalui e-learning berbasis cloud. Mereka dapat mengambil kursus online, menghadiri ujian online, mendapatkan umpan balik tentang kursus dari instruktur, dan mengirimkan proyek dan
tugas mereka secara online kepada guru mereka. Manfaat bagi guru juga mendapatkan banyak manfaat dibandingkan e-learning berbasis cloud. Guru dapat mempersiapkan tes online untuk siswa, menangani dan membuat sumber daya konten yang lebih baik untuk siswa melalui manajemen konten, menilai tes, pekerjaan rumah, project yang diambil siswa, mengirimkan umpan balik dan berkomunikasi dengan siswa melalui forum online. Kesimpulan penelitian. Komputasi awan adalah model komputasi berbasis internet canggih yang baru-baru ini dikembangkan dengan kombinasi cloud computing dan e-learning. Membangun sistem e-learning berbasis cloud membuka ide-ide baru untuk pengembangan e-learning lebih lanjut. Tidak ada keraguan bahwa pengenalan komputasi awan ke dalam e-learning dapat dilakukan dan memberi kita kemampuan komputasi yang kira-kira tak terbatas, skalabilitas yang baik, manfaat, dan sebagainya. Keterbatasan penelitian. Munculnya komputasi awan membuka ide baru untuk pengembangan lebih lanjut untuk e-learning, tapi perkembangan komputasi awan menghadapi banyak masalah kritis. Yang paling menonjol adalah masalah keamanan. Dengan semakin populernya komputasi awan, pentingnya keamanan menunjukkan tren peningkatan bertahap menjadi faktor penting dalam pengembangan cloud computing. Rekomendasi penelitian. Untuk memajukan komputasi awan, komputasi harus mengambil tindakan proaktif untuk memastikan keamanan. Solusi makalah Berkeley adalah enkripsi data sebelum menyimpannya di lokasi virtual. Enkripsi data dengan kunci sendiri dan pastikan bahwa vendor siap untuk sertifikasi keamanan dan audit eksternal. Manajemen identitas, kontrol akses, pelaporan insiden keamanan, personel dan manajemen lapisan fisik harus dievakuasi sebelum Anda memilih CSP, dan Anda harus meminimalkan informasi pribadi yang dikirim dan disimpan di cloud. CSP harus memaksimalkan kontrol pengguna dan memberikan umpan balik. Organisasi perlu menjalankan aplikasi dan transfer data di cloud pribadi mereka sendiri dan kemudian mentransmutasikannya ke cloud publik. Meskipun ada banyak masalah hukum yang muncul di komputasi awan, Cloud Security Alliance harus merancang standar yang relevan secepat mungkin. Kritisi jurnal. Yang pertama itu bagaimana pendapat Anda terkait dengan kekinian dan keunikan isu yang diteliti serta relevansi isu dengan bidang kajian yang diteliti. Jika menurut Anda sudah out of date, tidak unik, dan tidak relevan, apa rekomendasi Anda? Menurut saya, isu yang diambil sangat menarik karena dengan adanya penelitian ini membuat bidang pendidikan modern menjadi semakin maju karena bisa memanfaatkan komputasi awan. Lalu yang kedua, bagaimana komentar Anda atas redaksional judul penelitian ini? Jika ada saran, bagaimana seharusnya? Coba Anda buat alternatif redaksi judul lain untuk jurnal ini dengan tanpa mengurangi substansinya. Untuk redaksional jurnalnya cukup jelas dan menjurus. Untuk alternatifnya, redaksi jurnal dari saya, Benefits of Cloud Computing in Modern Education. Lalu yang ketiga, sampai seberapa jauh abstraks pada jurnal mampu merepresentasikan atau menggambarkan penelitian secara utuh, meliputi aspek tujuan penelitian, alasan isu ini penting untuk diteliti, basis teori yang digunakan, populasi penelitian, kerangka sampling, metode pengujian data, hasil penelitian, kesimpulan, implementasi penelitian.
Menurut saya abstrak pada jurnal ini sudah mencakup semua isi dari penelitian. Lalu yang keempat, sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih keyword atau kata kunci yang dapat mempresentasikan substansi penelitian. Sudah cukup jelas dan mencakup semua inti dari penelitian ini. Kata kuncinya dari jurnal ini cloud computing, e-learning, cloud based e-learning, dan business mode. Lalu yang kelima, apakah peneliti sudah menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti? Apa saran Anda? Berikan contoh yang tepat fenomena isu yang semestinya layak untuk ditampilkan. Menurut saya, peneliti sudah menyajikan fenomena yang relevan. Saran saya, tolong diberi tahu tentang penyedia layanan cloud yang aman digunakan untuk pendidikan. Lalu contoh sekolah yang perlu menggunakan cloud computing. Lalu yang keenam, apakah peneliti sudah menunjukkan posisi penelitian dibanding penelitian sebelumnya? Jika sudah, di mana posisinya? Jika belum, bagaimana posisi seharusnya dibanding penelitian setopik? Sudah pada bagian conclusion. Lalu yang ketujuh, apakah peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti? Jika belum, menurut Anda, apa alasan yang tepat topik ini penting untuk diteliti? Menurut saya, sudah dengan dukungan teknologi cloud, seluruh aktivitas pendidikan akan menjadi lebih mudah, cepat, dan murah. Serta informasi yang ada sangat melimpah jumlahnya dan sangat mudah diakses dimanapun dan kapanpun oleh siswa dan pengajar. Sangat melimpahnya informasi yang terdapat dalam aplikasi yang digunakan karena datanya bukan disimpan dalam perangkat pengguna, namun datanya disimpan pada server yang digunakan instansi pendidikan tersebut. Lalu yang 8, apakah masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Jika iya, tunjukkan. Jika belum, menurut Anda, apa alasan penelitian yang seharusnya diungkap dalam penelitian ini? Menurut saya belum, karena penelitian ini tidak ada contoh kampus atau sekolah yang menggunakan cloud computing sebagai petunjuk bahwa penggunaan cloud computing sangat bagus digunakan pada bidang pendidikan. Lalu yang ke-9, apakah tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Jika iya, tunjukkan. Jika belum, menurut Anda, apa tujuan penelitian yang tepat untuk penelitian ini? Menurut saya cukup jelas karena sudah dijelaskan apakah komputasi awan mungkin diterapkan pada bidang pendidikan, serta ada penjelasan manfaat yang diberikan oleh komputasi awan. Lalu yang ke-10, apakah kronologi dalam mengungkapkan latar belakang penelitian ini sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca? Jika iya, jelaskan. Jika belum, bagaimana seharusnya? Sudah, teknologi informasi yang berkembang pesat telah membawa perubahan dan peluang baru bagi industri IT dan bidang pendidikan. Lalu yang ke-11, bagaimana komentar Anda mengenai kejelasan latar belakang penelitian secara keseluruhan? Apa ada saran? Sudah cukup jelas dan membawa perkara yang relevan menurut saya. Lalu yang ke-12, apakah teori yang diungkapkan sudah relevan? Jika sudah, tunjukkan. Jika belum, apa rekomendasi Anda? Sudah jelas pada bagian introduction dan bagian conclusion atau bagian pendahuluan dan bagian kesimpulan. Yang ke-13, jika ada hipotesis penelitian, sampai seberapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun telaah literatur, serta tingkat ketepatan logical thinking yang mengarah pada hipotesis penelitian. Apakah dugaan riset-riset sebelumnya sudah menyusun hipotesis sudah memadai? Jika belum, mestinya bagaimana? Jika sudah, coba tunjukkan.
Menurut saya tidak ada hipotesis pada penelitian ini. Seharusnya peneliti memberikan hipotesis yang berisikan riset penelitian sebelumnya. 14. Apakah penelitian ini harus ada model penelitian? Jika iya, sampai seberapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitian yang mampu memecahkan atau menjawab research problem? Jika tidak, mengapa? Tidak ada model penelitiannya karena penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan tentang sistem basis data cloud computing serta isu tentang cloud computing dan manfaat dari cloud computing. Lalu yang ke-15, apakah metode sampling yang digunakan sudah tepat? Jika iya, tunjukkan dan berikan alasannya. Jika tidak, apa saran Anda? Menurut saya tidak ada metode sampling. Saran saya lebih baik jika ditambahkan metode sampling agar bisa dijadikan rujukan. Lalu ke-16, apakah sumber data yang digunakan untuk mengambil data sudah tepat? Sudah, karena penelitian ini berdasarkan landasan teori penelitian terdahulu dan mengacu pada jurnal-jurnal. 17. Apa unit analisis penelitian ini? Apakah sudah tepat? Unit analisis pada penelitian ini adalah pendidikan modern yang menuju ke pembelajaran daring menggunakan e-learning. 18. Sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih alat uji yang tepat untuk menjawab research problem? Apakah ada usulan Anda metode uji yang lain yang lebih tepat? Menurut saya pada penelitian ini sudah tepat untuk alat uji yang digunakan. Lalu 19, bagaimana peneliti dalam melakukan operasionalisasi variabel penelitian? Apakah sudah komprehensi? Jika sudah, coba tunjukkan. Jika belum, seharusnya bagaimana? Menurut saya sudah, karena sudah menjelaskan dengan rinci. Ada pada bagian cloud-based e-learning. Lalu 20, apakah instrumen atau proxy yang digunakan untuk mengukur variabel ini sudah tepat? Menurut saya sudah, karena penjelasan tentang cloud computing sudah dipaparkan dengan baik dan lengkap pada jurnal ini. Lalu 21, sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat menjawab research problem? Menurut saya pada hasil penelitian sudah dapat menjawab, ada pada bagian solusinya. Lalu nomor 22, apakah penelitian sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atau hasil penelitian? Sudah, ada pada bagian conclusion. Nomor 23, apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif? Menurut saya sudah, yaitu komputasi awan adalah model komputasi berbasis internet canggih yang baru-baru ini dikembangkan dengan kombinasi cloud computing dan e-learning. Membangun sistem e-learning berbasis cloud membuka ide-ide baru untuk mengembangkan e-learning lebih lanjut. Tidak ada keraguan bahwa pengenalan komputasi awan ke dalam e-learning dapat dilakukan dan memberi kita kemampuan komputasi yang kira-kira tak terbatas, skalabilitas yang baik, manfaat, dan sebagainya. Lalu nomor 24, apakah peneliti sudah mengungkapkan keterbatasan hasil penelitiannya? Menurut saya sudah. Munculnya komputasi awan membuka ide baru untuk mengembangkan lebih lanjut untuk e-learning. Tapi perkembangan komputasi awan menghadapi banyak hal masalah kritis. Yang paling menonjol adalah masalah keamanan. Dengan semakin populernya komputasi awan, pentingnya keamanan menunjukkan tren peningkatan bertahap, menjadi faktor penting dalam pengembangan cloud komputasi. Nomor 25, sampai seberapa jauh konsistensi antara judul penelitian dengan research problem, the purpose of study, basis teori yang digunakan, metode uji yang digunakan, model penelitian jika ada,
hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan. Coba tunjukkan. Teknologi informasi yang berkembang pesat telah membawa perubahan dan peluang baru bagi industri IT dan bidang pendidikan. Platform e-learning membawa konsep baru dan merupakan jenis model pembelajaran informasi jaringan dan juga dikenal sebagai pembelajaran online untuk memandu pendidikan. E-learning menekankan pada teknologi untuk mengubah dan membimbing pendidikan. Sistem e-learning akan menggunakan komputasi awan yang memperkenalkan mekanisme skala yang efisien. Dalam makalah ini, peneliti mengusulkan komputasi awan ke e-learning dari aspek-aspek mode kerja, layanan, model bisnis, manfaat, dan masalah. Hasil peneliti menunjukkan bahwa pengenalan komputasi awan ke e-learning dapat dilakukan dan untuk menghadirkan landscape kejelasan yang lebih baik tentang manfaat komputasi awan. Nomor 26. Bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antar paragraf yang satu dengan yang lainnya? Tunjukkan. Struktur kalimat sudah sangat baik seperti kebanyakan jurnal pada umumnya. Nomor 27. Bagaimana kekinian dan relevan referensi yang digunakan? Tunjukkan. Cukup kekinian karena penelitian ini dibuat untuk mengembangkan media pembelajaran pada bidang pendidikan, sehingga bagus sebagai informasi mengenai manfaat cloud computing pada pendidikan modern. Referensi sudah sangat relevan dengan penelitian ini, sudah ada pada bagian reference di dalam jurnal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian saya, dan kritik dalam jurnalnya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.